Pembantaian, kelaparan, hingga konflik tiada akhir adalah sebuah hal yang lumrah terjadi pada sebuah negara menyedihkan yang terletak di jantung Afrika. Nama dari negara tersebut adalah Republik Burundi. Negara Burundi adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Negara ini tak mempunyai garis pantai dan seluruh sisi wilayahnya berbatasan dengan negara-negara lain di benua Afrika. Burundi berbatasan dengan Rwanda di sebelah utara, dengan Tanzania di sebelah timur dan selatan, dan berbatasan dengan negara Republik Demokratik Kongo di sebelah barat. Pada awalnya, negara ini adalah bekas dari koloni Jerman. Bersama dengan Rwanda, negara ini membentuk sebuah kesatuan wilayah yang bernama Rwanda-Urundi. Setelah kalahnya Kekaisaran Jerman pada Perang Dunia Pertama, kekuasaan atas wilayah Rwanda-Urundi dimandatkan kepada Kerajaan Belgia pada tahun 1923. Tren dekolonisasi yang merebak di seluruh dunia memaksa Belgia untuk memberikan kemerdekaan kepada seluruh koloninya di Afrika, termasuk juga wilayah kesatuan Rwanda-Urundi. Hingga pada akhirnya, negara Burundi mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Juli 1962. Keberhasilan negara Burundi dalam mencapai kemerdekaan tak lantas membuat kondisi di negara Burundi membaik. Tahun-tahun berdarah penuh konflik yang terjadi karena perebutan kekuasaan dan perang saudara turut mewarnai masa-masa awal kemerdekaannya. Rivalitas dua suku terbesar di Burundi, yakni suku Hutu dan Tutsi, seakan seperti bom waktu yang siap kapan saja meledak, yang akan membuat puluhan ribu orang lagi harus rela kehilangan nyawa dan tempat tinggalnya. Dimulai dari kebijakan pemerintah kolonial Belgia yang selalu menganak-emaskan suku Tutsi, kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, lalu pada akhirnya berkembang dan menyulut api kebencian dari etnis Hutu. Ditambah dengan sifat arogansi kesukuan dari suku Tutsi yang minoritas, kemudian terrepresentasi dalam sosok Pierre Buyoya. Di masa kekuasaannya, dia kerap kali bertindak sewenang-wenang terhadap etnis Hutu, memberikan posisi-posisi strategis hanya kepada sukunya, dan merepresi aspirasi suku Hutu. Api kebencian kemudian menemukan jalannya. Melchior Ndadaye, yang berasal dari suku Hutu, berhasil memenangkan pemilu demokratis pertama yang terjadi di negara ini. Namun tak lama berselang, tepatnya setelah 4 bulan memegang tampuk kekuasaan, Presiden Melchior Ndadaye dibunuh. Pembunuhan presiden yang terpilih pertama kali lewat sistem demokratis ini dilakukan oleh tentara garis keras dari suku Tutsi yang tak terima dengan kemenangan Presiden Melchior Ndadaye. Api kebencian yang telah sekian lama terpelihara kemudian berevolusi menjadi bara dendam yang membara dari seluruh etnis Hutu. Hal yang telah lama diramalkan pun akhirnya terjadi. Bagai singa yang kelaparan, etnis Hutu yang telah diliputi oleh rasa dendam akhirnya memburu keberadaan suku Tutsi dan kemudian membunuhnya. Dimanapun suku Tutsi bersembunyi, mereka tak akan luput dari pemburuan suku Hutu. Belum selesai dengan masalah ketidakstabilan politik, negara di jantung Afrika ini harus menghadapi sebuah isu yang selalu menjadi momok bagi negara-negara yang baru terbentuk pasca Perang Dunia Kedua. Masalah tersebut adalah ledakan jumlah penduduk. Negara Burundi pada tahun 2023 berpopulasi sekitar 13 juta jiwa yang menempati wilayah seluas 27.800 km persegi. Jumlah ini bertumbuh sekitar 5 kali lipat dari jumlah penduduk di tahun 1950 yang hanya 2,3 juta jiwa. Yang artinya dalam kurun waktu 70 tahun, populasi Burundi bertambah sekitar 10 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini mungkin sedikit untuk negara seperti China ataupun India. Tapi untuk negara yang hanya seukuran Pulau Timor, jumlah ini sangatlah banyak.
Pada akhirnya, sumber daya alam yang terbatas tak mampu menopang populasi di negara ini. Binatang ternak dianggap lebih berharga ketimbang seorang anak perempuan. Kegiatan jual beli manusia sudah merupakan hal yang lazim. Beratnya upaya dalam mencari nafkah di Burundi seolah tak sebanding dengan nilai uang yang didapat, di mana dengan jam kerja yang lebih dari 12 jam sehari, orang-orang di negara Burundi hanya memperoleh 1.000 frank Burundi per hari, atau hanya memperoleh Rp7.000. Dengan pendapatan ini, orang-orang di negara Burundi tak mampu untuk hanya membeli sepiring nasi telur yang harganya hanya Rp4.000. Dari Biro Statistik Negara Burundi, sekitar 1/3 dari populasi negara Burundi tak mempunyai pekerjaan, dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan bekerja sangat keras hanya untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Kemiskinan ekstrim yang dialami oleh 70% masyarakat Burundi dan banyaknya angka kematian bayi menjadi penyebab negara ini dinobatkan sebagai negara termiskin di dunia dan juga menjadi negara paling tidak bahagia di dunia versi Global Happiness Index. Sekeras apapun masyarakat Burundi bekerja dan berusaha, sangat susah sekali atau bahkan hampir mustahil untuk lepas dari keadaan seperti ini. Belum selesai dengan masalah keamanan, mereka harus berjibaku siang dan malam hanya agar bisa mengisi perut mereka. Bahkan dengan fakta-fakta mengerikan tersebut, tak cukup untuk menyadarkan politisi-politisi licik. Praktik suap dan korupsi sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi para politisi Burundi. Bahkan para aparatur keamanan pun tak luput dari kebiasaan korupsi ini. Masyarakat Burundi yang minim literasi karena tak mempunyai banyak fasilitas pendidikan akan dengan mudah untuk dipengaruhi dan diprovokasi. Minimnya akses pendidikan jugalah yang menyebabkan mereka tak memahami hubungan antara overpopulasi dengan kemiskinan yang terjadi. Para kalangan atas dan politisi yang tak bertanggung jawab kerap kali melakukan provokasi terhadap masyarakat awam hanya untuk saling berebut bangku kekuasaan di pemerintahan tanpa memperdulikan masyarakat bawah yang telah terpecah-pecah dan siap untuk mengobarkan konflik yang berikutnya. Ditandai dengan kudeta yang dilakukan Godofred Niyombare, seorang mantan jenderal yang baru saja dipecat oleh pemerintahan Presiden Pierre Nkurunziza pada tahun 2015. Keluarnya Burundi dari Lembaga Pengadilan Kejahatan Internasional akan menyebabkan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan para elit politik semakin menjadi-jadi. Dengan keadaan yang begitu menyedihkan, tak jelas bagaimana masa depan dari negara ini. Akankah masa depan yang begitu mengerikan akan terus mengintai, ataukah akan ada sebuah keajaiban yang bisa merubah keadaan negara ini? Konflik dan pembantaian tak berkesudahan, overpopulasi, kemiskinan ekstrim dan kesewenang-wenangan elit politik yang memegang tampuk kekuasaan seolah menjadi kombinasi sempurna dari sebuah penderitaan yang dialami oleh masyarakat sebuah negara yang mendapat julukan sebagai neraka di bumi.